Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Kode Etik, akan mempresentasikan mengenai materi dengan tema intervensi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alamanda Tina Pangesti. Saya bertugas sebagai moderator dan juga presentator 1. Lalu ada Ufik Zumrotul Khoriroh sebagai presentator 2 dan juga ada Khairun Najah sebagai presentator ketiga. Materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu pertama adalah pengertian intervensi, yang kedua tujuan intervensi, yang ketiga adalah bentuk-bentuk intervensi, yang keempat metode-metode intervensi, yang kelima studi kasus, dan yang keenam adalah unity of science. Baik, langsung saja materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian intervensi. Yang pertama, menurut Slamet dan kawan-kawan 2003 menyatakan bahwa intervensi merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Lalu yang kedua, menurut Made dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa intervensi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah kehidupan klien. Intervensi dapat berupa psikoterapi. Lalu, yang ketiga, menurut Himpunan Psikologi tahun 2010, intervensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Lalu Sandberg dan kawan-kawan tahun 2007 menyatakan bahwa perubahan itu bisa kecil atau besar, negatif atau positif. Orang-orang yang bekerja dalam profesi-profesi pemberi bantuan memiliki intensi etik yang sama, yaitu melakukan segala hal yang dapat dilakukan demi keuntungan klien tanpa menimbulkan kerugian. Baik, selanjutnya adalah tujuan intervensi. Tujuan intervensi psikologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan promotif. Yang kedua, tujuan preventif. Yang ketiga, tujuan kuratif. Dan yang terakhir, tujuan rehabilitatif. Tujuan promotif ini merupakan tujuan yang paling mendasar yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kondisi yang baik. Bentuk intervensi yang bisa digunakan dengan tujuan promotif ini yaitu berupa psikoedukasi atau bisa menggunakan penyuluhan atau bisa juga dengan infografis. Kemudian yang kedua, tujuan preventif atau bisa juga disebut sebagai tujuan pencegahan, yang mana berarti di suatu wilayah pernah terjadi permasalahan, kemudian sehingga para ahli psikologi ingin mencegah perilaku yang pernah terjadi agar tidak muncul kembali. Salah satu bentuk intervensi dengan tujuan preventif ini adalah berupa pelatihan atau bisa juga dengan konseling. Kemudian tujuan intervensi yang ketiga yaitu tujuan kuratif
atau bisa juga disebut sebagai penyembuhan. Bentuk dari intervensi psikologi yang memiliki tujuan kuratif ini yaitu misalnya psikoterapi atau bisa juga dengan pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu rehabilitatif. Tujuan intervensi psikologi dengan bentuk rehabilitatif ini misalkan berupa psikoterapi atau bisa juga dengan konseling. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk intervensi. Menurut Himpunan Psikologi Indonesia tahun 2010, bentuk-bentuk intervensi yaitu yang pertama intervensi individual, kemudian yang kedua intervensi kelompok, dan yang ketiga intervensi komunitas. Yang pertama, intervensi individual. Menurut Mappiar tahun 2010 mengemukakan bahwa psikoterapi individual adalah penempatan individual pasien atau klien sebagai sasaran penyembuhan dalam setting hubungan antar pribadi dengan terapis. Saya ulangi sekali lagi, intervensi individual berarti terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal, yaitu hubungan atau interaksi antara klien dan terapis. Kemudian intervensi kelompok. Menurut Plante tahun 2005 mengemukakan bahwa intervensi kelompok merupakan psikoterapi yang dibentuk dengan ukuran, tujuan, dan teknik yang beraneka ragam sehingga dapat memberikan feedback atau timbal balik dari anggota kelompok. Baik, sekali lagi, intervensi kelompok merupakan terapi yang dilakukan dengan teknik atau disiplin kelompok berdasarkan psikoanalitik. Selanjutnya, intervensi komunitas. Psikologi komunitas termasuk dalam bagian dari psikologi sosial. Kemudian menurut Kaplan, Sadok, dan Greb pada tahun 2010 mengemukakan bahwa intervensi komunitas dapat dikatakan juga sebagai terapi jaringan kerja sosial yang dikumpulkan bersama komunitas atau jaringan kerja sosial pasien yang terganggu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode intervensi. Yang pertama ada psikoedukasi, yang kedua ada konseling psikologi, dan yang ketiga ada terapi psikologi. Nah, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau melusnya gangguan psikologis dalam suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, yaitu terkhusus untuk keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Nah, di sini juga psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Kemudian yang kedua ada konseling psikologi. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Kemudian yang ketiga ada terapi psikologi. Terapi psikologi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Nah, di sini kita mengambil intervensi psikologi terhadap remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran, yaitu studi kasus di Ripka Anissa Yogyakarta. Intervensi psikososial terhadap remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran di Ripka Anissa Yogyakarta. Dari adanya kekerasan tersebut menimbulkan dampak baik fisik maupun psikis terhadap korban, sehingga untuk itu diperlukan intervensi psikologi untuk memulihkan kembali kondisi korban. Nah, dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa intervensi psikososial terhadap remaja korban KDP dilakukan dengan pendampingan konseling dengan beberapa tahapan. Nah, dalam menjalankan intervensi psikososial dilakukan pendampingan melalui konseling berupa terapi individu, terapi keluarga, dan juga terapi kelompok. Selanjutnya yaitu Unity of Sciences. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada makna, ada dua perubahan, yaitu perubahan ilahi, yaitu perubahan dari salah satu sunnah, jalan atau cara Allah untuk merubah makhluknya. Dan yang kedua ada perubahan insani atau manusiawi, yaitu perubahan yang diminta dari manusia atau manusia sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata atau banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.